Siap. Izin Bapak menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 57. Nama Mata Bagus Susanto, STB 5014, Prodi Teknik Pemasyarakatan B. Izin Bapak, izin membuat tugas video UTS Pancasila mengenai penerapan Pancasila dalam bidang pemerintahan studi kasus 3. Siap, terima kasih Bapak. Pancasila merupakan dasar negara. Nilai yang terkandung di dalamnya memiliki peranan yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk mengatur penyelenggaraan pemerintah secara menyeluruh. Pancasila memuat serangkaian nilai yang saling berkaitan satu sama lain. Nilai-nilai tersebut antara lain ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Pemerintah menjamin setiap warga negara memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Pemerintah tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi mewajibkan memeluk agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam artian, pemerintah melarang adanya ateisme di Indonesia. Keberagaman agama dan kepercayaan serta toleransi antar umat di Indonesia dijamin oleh pemerintah. Hal ini diwujudkan dengan pertumbuhan dan perkembangan agama serta kepercayaan tiap warga negara yang difasilitasi oleh negara. Selain itu, negara berperan sebagai mediator jika terdapat konflik antar agama. Penyimpangan pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa sendiri mengandung arti keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai Sang Pencipta. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. Setiap individu berhak memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing, tetapi tetap saling menghormati dan tidak ada diskriminatif antar umat agama. Contoh penyimpangan pada sila pertama ini yaitu gerakan radikal, kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama. Tidak ada sikap toleransi pada sesama, fanatisme yang bersifat anarki, pembunuhan, dan lain-lain. Belakangan ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan terjadinya bom bunuh diri di Surabaya, Jawa Timur. Ledakan terjadi di 3 gereja dan beberapa hari kemudian, ledakan kembali terjadi di area kantor polisi yang menyebabkan beberapa korban. Perlakuan terorisme sendiri jelas sangat menyimpang beberapa nilai-nilai Pancasila. Salah satunya sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai pada sila kedua ini masih berkaitan dengan nilai sila pertama. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang bersifat universal. Universalitas tersebut berkaitan dengan kemerdekaan hak atas segala bangsa yang dijunjung tinggi. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dimanifestasikan melalui perwujudan keadilan dan peradaban yang aktif. Selanjutnya, direalisasikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Contoh penyimpangan pada sila kedua yaitu perbudakan mempekerjakan anak di bawah umur. Contoh nyata dari penyimpangan nilai sila kedua yaitu melakukan penggusuran rumah warga miskin di Surabaya dan tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah seperti memberi bantuan atau jaminan kepada rakyat miskin beberapa tahun silam. Hal ini termasuk ketidakadilan pemerintah kepada rakyat miskin yang menyimpang nilai sila kedua. Dan juga salah satu kasus yang pernah terjadi adalah usaha pemerintah untuk memenuhi kewajiban bayar pajak. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang berasal dari kalangan bawah karena merasa dipaksa untuk membayar. Sama saja seperti membuat rakyat kecil mensubsidi pengusaha kaya yang beberapa diantaranya pasti melakukan tindakan yang tidak seharusnya, yaitu memakan uang rakyat dan sebagainya. Dan tentu saja hal ini menyimpang sila kedua karena menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di kalangan bawah. Nilai
pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat perlu ditanamkan, mengingat Indonesia terdiri dari beragam ras, suku, dan agama. Dengan menerapkan nilai yang terkandung pada sila ketiga ini, masyarakat diharapkan mampu menghilangkan sikap etnosentrisme. Selain itu, nilai pada sila ketiga ini mengajarkan setiap warga negara untuk menanamkan rasa cinta tanah air, memupuk rasa nasionalisme, maupun rasa senasib dan sepenanggungan. Salah satu kasus yang menyimpang sila ketiga adalah Organisasi Papua Merdeka atau OPM. OPM adalah sebuah gerakan nasionalis yang sudah berdiri sejak tahun 1965 dan masih berdiri sampai sekarang. Tujuan OPM yaitu untuk memisahkan Papua bagian barat dari wilayah NKRI serta ingin merdeka sendiri. Organisasi seperti ini sangat menyimpang dan termasuk pelanggaran sila ketiga karena keinginannya berpisah dari bangsa Indonesia. Contoh kasus lain yang menyimpang sila ketiga yaitu Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, lepasnya Timur Timur dari NKRI, Republik Demokratik Timur Leste atau Timur Lorosae. Bernama Timur Timur sebelum merdeka adalah sebuah negara kecil di sebelah utara Australia dan bagian timur Pulau Timor. Timor Leste secara resmi merdeka pada tanggal 20 Mei 2002 dan memutuskan memakai nama Portugis Timor Leste sebagai nama resmi negara mereka. Tragedi Sampit Dayak versus Madura pada tahun 2001 yang lalu juga merupakan penyimpangan pada sila ketiga. Nilai pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menempatkan rakyat sebagai pihak terdepan dalam pelaksanaan pemerintah. Hal ini merujuk pada arti demokrasi secara umum, yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan di Indonesia berada pada permusyawaratan rakyat. Contoh penyimpangan dari sila keempat ini yaitu ketidakadilan hukum, ulah wakil rakyat yang memalukan, korupsi, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri sangat banyak perilaku yang menyimpang sila keempat tersebut. Tidak ada keadilan hukum antara rakyat miskin dengan orang kaya atau orang yang memiliki kekuasaan. Hal ini menunjukkan hukum di Indonesia dapat diperjualbelikan dengan mudah, apalagi bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Hal tersebut terbukti beberapa tahun silam, hanya karena kasus pencuri kakao seharga Rp2.000 dan pencurian satu buah semangka. Dua tersangka tersebut ditahan polisi selama 2 bulan dan terancam mendekam di penjara hingga 5 tahun. Sedangkan para pejabat yang memakan uang milik negara yang jumlahnya sampai miliaran rupiah tidak diselidiki sama sekali dan hanya ditahan selama 1-2 tahun. Hal ironis seperti ini kerap terjadi di Indonesia yang notabene-nya adalah negara hukum, tapi hukum yang berjalan sangatlah amburadul. Nilai pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara melindungi keadilan dan menjamin kemakmuran bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Salah satunya dengan mengelola seluruh kekayaan alam yang ada. Namun sampai saat ini banyak sekali penyimpangan sila kelima tersebut, seperti kemiskinan, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil karena hal tertentu. Seperti di rumah sakit contohnya, diskriminasi di rumah sakit seringkali terjadi dan sangat mencolok perbedaan mereka memperlakukan antara pasien yang kurang mampu dengan pasien kaya. Biasanya mereka memperlakukan pasien yang kurang mampu dengan seenaknya dan tanpa rasa hormat, sedangkan pasien kaya diperlakukan dengan istimewa. Selain di rumah sakit, dalam dunia pendidikan pun juga sering terjadi penyimpangan sila kelima. Seperti banyaknya anak usia sekolah yang putus sekolah dan menjadi anak jalanan atau bekerja hanya karena biaya pendidikan yang tidak bisa dikatakan murah. Walaupun sekarang ini ada bantuan dari pemerintah seperti mengurangi bahkan membebaskan biaya sekolah, tetapi kenyataannya pembagian tersebut tidak merata di seluruh wilayah Indonesia dan lagi banyak yang dipotong oleh pihak tertentu.
Jadi, konteks kandungan Pancasila memiliki nilai-nilai sakral dalam lingkup pemerintahan. Pancasila sebagai acuan dalam proses jalannya pemerintahan, kita dapat jalankan dengan baik sebagai warga negara, apalagi sebagai pemangku jabatan penting khususnya di lingkup pemerintahan, dapat mengimplementasikan nilai Pancasila dengan benar dan menjadi contoh bagi masyarakat sekitar. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.